Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kuda jantan ilahi emas adalah yang terkuat di antara ketiganya. Sementara dua kuda perang lainnya memiliki kecantikan bak iblis kuno yang mencekam, kuda jantan ilahi emas hanya memiliki kesakralan yang mengagumkan dan tak tergoyahkan. Kuda jantan ilahi emas memiliki seperangkat kekang lengkap, dihiasi pola-pola yang megah. Layaknya baju zirah yang tumbuh dari otot-ototnya, ia memiliki kekerasan sekaligus ketajaman, berkilau di malam hari bagai glasir keemasan kuil matahari. Dengan dukungan kuda surgawi, bahkan gabungan kekuatan kakak senior dan kakak kedua mungkin tak akan mampu menahan serangan gencarnya. Namun, tidak seperti pertempuran sengit di kerajaan utara dan laut selatan, kuda jantan ilahi emas adalah yang paling cepat tumbang. Saat pertama kali berhadapan dengan kakak senior dan kakak kedua, ia menunjukkan tekanan yang luar biasa. Tombak dan perisainya, daging dan kukunya, dipadukan dengan kekuatan yang mampu menghancurkan kota dan gunung, memaksa keduanya mundur, membuat mereka berada dalam posisi yang tak menguntungkan. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan dan kelincahan metode Tao mereka untuk melakukan serangan balik. Namun, sebelum fajar tiba, kekuatan kuda emas yang tak terbatas telah terputus. Sesuatu seperti penghalang atau domain terbentang di atasnya, memutus koneksinya dengan kerajaan ilahi bagaikan pisau. Merasakan bahaya, mata emas kuda emas berubah menjadi merah tua, dan secara spontan ia menyerang dengan liar. Kerajaan ilahi kuda surgawi mengutamakan kecepatan di atas segalanya, dan kuda emas langsung memacu kecepatannya hingga batasnya. Ia melompat ke udara, tubuhnya terbelah dua, tombak emasnya terbelah dua, mengumpulkan kekuatannya dan melemparkannya seperti aliran cahaya. Aura penghancur merasuki ujung tombak. Jika kedua tombak ini jatuh, urat nadi kerajaan barat akan berubah bentuk. Tepat ketika kakak perempuan tertua dan kakak laki-laki kedua hendak menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan, sesosok bergaun Phoenix muncul, rambutnya yang hitam legam berkibar di udara. Lengan baju gadis muda itu tertiup angin kencang, tetapi tangannya yang ramping dan seputih salju menunjuk tanpa gemetar. Ujung kedua tombak itu bertumpu di ujung jarinya, berputar dengan kecepatan tinggi. Alih-alih menusuk jari-jari halus gadis itu, kedua tombak itu seolah tenggelam ke dalam rawa, tampak melambat. Pupil mata kuda dewa emas memantulkan siluet anggun gadis yang mengenakan rok Phoenix-nya. Kuda itu meraung marah, otot-ototnya gemetar saat mengembang di bawah baju besi hitamnya. Kuda dewa itu menerjang maju, langsung menerjang tubuh gadis itu yang ramping dan berlekuk. Inilah musuh sejati pertama Zhao Xianger bagi kerajaan dewa dunia luar. Ia sedikit gugup, tetapi sekarang setelah dunianya lengkap, dan api keemasan menelannya, kecemasannya sirna. Api dewa apa di dunia ini yang layak menyala di hadapannya? Zhao Xianger membuka mata hitam putihnya yang tajam dan menatap kuda dewa dengan tenang. 3000 dunia telah diselimuti, tanpa disadari. Di dunianya sendiri, ia adalah penguasanya. Ia mengubah jari-jarinya menjadi telapak tangan dan dengan mudah menyingkirkan kedua tombak emas itu. Saat kuda dewa itu menerjang maju, payung merah itu terbuka lebar, menghalangi sebagian besar kobaran api. Ia memutar gagangnya, menggenggamnya dengan tangan kiri sambil menghunus pedang payungnya dengan tangan kanan. Kekuatan dunia menyerbu ke dalam dirinya, merenggut pedang itu, ujung tajamnya bergejolak. Seekor Phoenix api terbang dari gaunnya, berkicau nyaring, dan dengan satu kepakan sayapnya. Ia melahap api kuda dewa emas itu. Pemandangan itu mengingatkan pada kemunculan Raja Merak di alam ujian. Kakak perempuan tertua dan saudara laki-laki kedua menatap dari jauh, mata mereka dipenuhi nostalgia saat mereka menyaksikan sayap Phoenix yang menyala-nyala. Phoenix api itu menukik turun seperti elang, cakarnya yang tajam melilit tubuh kuda dewa emas itu, merobek baju besi dan dagingnya. Bersamaan dengan itu, pedang panjang itu turun, mengiris baju zirah hitamnya dan mengiris dagingnya yang sekeras batu, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih dan berduri. Kuda dewa emas itu menjerit dan mundur. Ia adalah makhluk surgawi, tetapi gadis yang sangat cantik di hadapannya tampak seperti iblis yang dapat mengalahkan dewa manapun. Zhao Xianger menghunus pedang ramping, kobaran apinya membentang sejauh 1000 kaki. Setiap kali ia mengayunkannya, rasanya seolah-olah ia sedang mengayunkan seberkas cahaya surgawi, mengiris dunia. Kekuatannya yang dahsyat menyapu. Baju zirah kuda dewa emas hancur, tak lagi mampu menahan serangan itu, ia menerjang ke depan, mencoba melarikan diri dari wilayah kekuasaan Phoenix api. Tepat saat Zhao Xianger hendak mengejar, sesuatu menyusup ke langit di atas dunia. Itu adalah topeng emas, tegas namun dipenuhi keagungan, seperti perpaduan para kaisar masa lalu. Tianji, 5 kaisar menyipitkan mata, pedang kuno yang berat di tangan mereka bergetar. Ekspresi kakak tertua sama muramnya. Ia yakin ini adalah proyeksi Tianji sendiri. Zhao Xianger menatap topeng emas yang seluas langit itu, lalu mengayunkan pedangnya tepat ke arahnya. Suara Tianji menggelegar, diwarnai amarah yang menggelegar. Zhao Xianger, apa kau akan menentang kehendak surga? Zhao Xianger tak repot-repot menjawab. Para dewa ini tetap tak menyadari dendam mereka terhadap Suzaku.
Bahkan mereka yang hampir maha tahu pun kemungkinan besar percaya bahwa mereka hanyalah pion, yang ditempatkan di kerajaan barat oleh Suzaku untuk mengawasi 3.000 dunia. Kilatan pedang itu berbenturan dengan topeng Tianji, hancur berkeping-keping. Wajah Tianji berubah melotot dalam cahaya pedang. Mengapa kau memiliki otoritas atas 3.000 dunia? Siapa yang menganugerahkannya padamu? Akankah Suzaku mengkhianatimu juga? Suara Tianji menggelegar, dan 3.000 dunia bergetar dan beriak mendengar pertanyaannya. Zhao Xianger tetap diam. Ia menatap topeng emas yang menutupi langit dan berkata singkat, apakah kau begitu ingin datang ke kerajaanku? Baiklah, aku akan mengantarmu masuk. Dengan teriakan nyaring, wanita muda itu menerjang api, meninggalkan pedangnya dan menembus kekuatan topeng itu dengan satu pukulan. Ia merentangkan jari-jarinya, mencengkeram topeng itu seperti cakar elang. Kemudian, dengan teriakan nyaring seekor phoenix api dan kepakan sayapnya, ia mengancam akan menyeret dewa itu ke 3.000 dunia. Tianji tak tahan lagi dengan pelanggaran ini. Topeng emasnya terbuka lebar, siap melahap Zhao Xianger. Namun Zhao Xianger, di dunianya sendiri, tak kalah cepat darinya. Sebaliknya, ia merobek proyeksi Tianji dengan jari-jarinya, merobeknya seperti kepompong, merobeknya menjadi ribuan helai sebelum membakarnya dengan api phoenix. Di angkasa yang luas, pertempuran antar dewa meletus di batas dunia. Waktu yang lama berlalu, salju pucat jatuh dari langit. Topeng emas dan raungan agung Tianji lenyap. Zhao Xianger berdiri anggun di langit, dingin dan menyendiri, bagaikan seberkas dupa yang tak terhalau angin. Setelah yakin Tianji telah mundur, phoenix api itu perlahan kembali ke wujudnya. Ia mendarat di hadapan kakak perempuan tertua dan kedua. Rambutnya lembut dan hitam, alisnya halus dan indah. Ia mengerucutkan bibirnya yang tipis dan melengkung ke atas, lalu membungkuk, berkata, Junior Zhao Xianger memberi salam kepada kalian berdua, tuan-tuan. Kakak perempuan tertua dan kedua membalas salam tersebut. Terima kasih, Nona Xianger, atas bantuanmu. Kakak perempuan tertua tersenyum dan berkata, kalau tidak, aku harus menguleni tanah liat dan membentuk tubuh baru untuk diriku sendiri. Kakak laki-laki kedua membungkuk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Nona Zhao, atas bantuanmu. Aku tak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, kakak iparku akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Kakak dan adik, kalian sungguh baik hati. Zhao Xianger berbicara dengan rendah hati di hadapan para tetua. Terima kasih kepada kalian berdua karena telah membawanya ke kerajaan barat. Jika ia tidak memasuki 3.000 dunia, dengan wilayah kekuasaanku saat ini, aku tidak akan sebanding dengan kuda ilahi emas, apalagi raja. Dulu di kota kekaisaran, itu juga berkat penyelamatan tuan kedua. Aku pasti akan membalas kebaikan itu. Sang kakak tertua, melihat gadis yang luar biasa cantik, anggun, dan rendah hati ini, tiba-tiba memiliki kesan yang jauh lebih baik tentangnya. Ia tak bisa berhenti memikirkan Xie. Karena guru mereka sebelumnya tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Namun sekarang, bertemu gadis ini, ia merasa seolah-olah dewi yang sombong itu telah terlahir kembali, dibersihkan dari segala kemewahan duniawi. Zhao Xianger mengangkat kepalanya dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya, dan selubung 3.000 dunia perlahan surut. Kini, melalui kultivasinya yang tekun, hubungannya dengan 3.000 dunia semakin dekat, seolah-olah mereka adalah bagian dari dirinya, yang dikendalikan oleh pikirannya. Setelah mengalahkan raja di dunianya sendiri hari ini, kepercayaan dirinya semakin kuat. Kakak kedua melihat taktik ini dan tertawa, ketika Nona Zhao dan adik junior benar-benar menikah, aku benar-benar khawatir tentang keselamatannya. Mata Zhao Xianger meredup. Selama masa kultivasinya, ia sesekali memperhatikan apa yang dilakukan Ning Changjiu. Kata-kata dan tindakan Ning Changjiu juga cukup terkoordinasi. Dari sudut pandang Zhao Xianger, mungkin begini. Ia tidur dengan Cao Xiaoli saat pingsan, lalu ketahuan menggoda Lu Jiajia, mereka bertiga tidur bersama, lalu ia kembali ke Gunung Huanpu bersama Lu Jiajia untuk tidur, dan kemudian mereka berdua tidur bersama dengan cara yang berbeda setiap hari. Kemudian, Ning Changjiu lari ke hutan belantara selatan untuk menggoda Liu Junzuo dan Liu Xiwan, tidur di gua, lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan kembali tidur dengan Lu Jiajia lagi. Singkatnya, hal itu membuat Zhao Xianger mengantuk. Saat itu, setelah mendengar ucapan kakak senior kedua, Zhao Xianger menggertakkan gigi, mengibaskan lengan bajunya, dan berkata, lain kali, tuan kedua, jika Anda bertemu dengannya, ingatlah untuk mendesaknya agar segera datang dan katakan bahwa baiklah, saya akan memperlakukannya dengan baik. Kakak senior kedua, yang ingin melihat kegembiraan itu, langsung setuju. Zhao Xianger bertanya kepada kedua kakak senior dan saudari senior tentang situasi yang tak terduga itu, akhirnya menjelaskan apa yang telah terjadi. Di mana tuan, sekarang? Tanya Zhao Xianger. Saudari senior itu merenung sejenak dan berkata, saya tidak yakin. Tuan mengantar kami pergi dulu, lalu pergi bersama Bai Zhang. Kalau tidak salah, tuan ada di Laut Selatan atau di Negeri Utara. Kakak senior kedua mengangguk, setuju dengannya. Zhao Xianger membuka mulut dan bertanya, apakah tuan pernah membicarakan Suzaku?
Saudari senior itu mengenang, tidak juga, tapi saya bisa memastikan bahwa Tuan dan Suzaku jelas bukan musuh. Zhao Xianger mengangguk kecil. Ia memiliki gambaran kasar tentang apa yang akan dilakukan Suzaku, meskipun itu masih merupakan konsep tentatif, yang baru akan dikonfirmasi ketika bintang Suzaku menyala. Zhao Xianger membawa mereka ke kota paling makmur di bawah yurisdiksi kerajaan barat dan mengatur agar mereka tinggal sementara. Tianji mungkin tidak akan pernah datang lagi. Sekarang setelah tersembunyi dan tersamar, permusuhan dan penindasan langit dan bumi terhadap kakak-kakak seniorku terlalu besar. Lebih baik jangan pergi. Tinggallah di kerajaan barat. Aku akan menjaga keselamatanmu, kata Zhao Xianger lembut. Kakak perempuan tertua, yang mengenakan gaun Tao yang murni dan suci, menatapnya dan mengangguk sambil tersenyum, semakin puas dengan kakak iparnya. Setelah semua urusan ini selesai, Zhao Xianger pamit dan kembali ke loteng kecilnya di 3000 dunia. Ia duduk di tempat tidur yang seperti awan dan berbaring dengan malas. Selama kekacauan sebelumnya, ia meringkuk dalam tidur, tetapi sekarang, rasa kantuknya kembali, dan matanya yang jernih tampak mengantuk. Gadis itu dengan santai melepas rok Phoenix-nya, bahkan tanpa melipatnya, dan melemparkannya ke samping. Ia telah mengenakan gaun Phoenix itu dengan santai sebelum meninggalkan rumah. Ia hanya mengenakan gaun tidur katun di baliknya, berhiaskan bebek kuning kecil dan burung pipit besar, yang dicoret-coret di waktu luangnya setelah rajin berkultivasi. Barang-barang ini harus dihancurkan sebelum Ning Changjiu tiba. Zhao Xianger dengan lembut naik ke tempat tidur dan bersandar di bantal empuk. Ia menarik selimut menutupi tubuh rampingnya dan gaun tidurnya, lalu menggambar garis yang menyatu menjadi cermin air. Seperti biasa, ia mencoba melihat apa yang sedang dilakukan Ning Changjiu, untuk membantunya tidur. Namun tak lama kemudian, rasa kantuk di mata Xianger lenyap. Di dalam cermin air, seberkas kepingan salju muncul. 3000 dunia adalah wilayah yang sebanding dengan kerajaan dewa, dan ia menguasainya. Ia telah menyaksikan pertarungan Ning Changjiu dengan Liu Junzuo di tanah terlantar selatan dengan begitu jelas. Namun kini, gambaran itu kosong, hanya ada suara desisan yang tak henti-hentinya, seperti gemuruh angin atau listrik. Titik titik titik, titik titik titik. Kuda dewa perunggu itu berlari kencang melintasi Middle Earth. Kecepatannya melampaui kecepatan seorang kultivator di puncak 5 jalan, menempuh jarak 1000 mil dalam sekejap. Pikiran untuk kembali ke sekte spiritual kuno mencerahkan suasana hati Siming. Ia duduk di pintu masuk Red Mansion, kakinya yang panjang, ramping, dan seputih salju menjuntai, bergoyang lembut tertiup angin sepoi-sepoi. Rambutnya yang panjang, tergerai bebas di bahunya, berkilauan seperti riak air, memantulkan pelangi matahari terbenam. Fajar telah berlalu, matahari sudah tinggi di langit. Ye Changong duduk di kursi kayu, potongan kertas merah tua di bangunan kecil itu menambah sentuhan kecantikan pada penampilannya. Dari sudut pandang manapun, ia tampak seperti wanita muda yang terpelajar dan pendiam dari keluarga kaya, luar biasa cantiknya. Ia dengan lembut membolak-balik buku harian Luo Shen, lalu menggunakan teknik yang tak terbayangkan untuk melupakannya, jika ia tidak mengingatnya, ia tidak membacanya. Bai Zhang, dengan telinga bulatnya, berbaring di pangkuannya, tubuhnya yang berbulu meringkuk, cakar merah mudanya bertumpu pada kaki Ye Changong, tatonya tampak kurang mengesankan. Ia tampak bermimpi indah, dan tiba-tiba tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi putihnya yang halus. Saat Siming berjalan kembali melewati pintu, Bai Zhang tampak memimpikannya sesuatu yang manis. Ia mengeong riang dalam tidurnya, tertawa terbahak-bahak. Siming tidak mengerti apa yang ia katakan, jadi ia menatap tuannya. Ye Changong dengan tenang menerjemahkan, ia berkata, "Henge, aku heran bagaimana kau bisa terus bersikap sombong." Petik 2 titik 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 petik 2. Siming menatap kucing putih kecil itu dengan iba dan berkata, lebih baik ia tidak bangun. Begitu ia selesai berbicara, Bai Zhang tampak bermimpi indah lagi, mengeong tanpa henti. Sebelum Ye Changong sempat menerjemahkan untuk Siming, ia tiba-tiba melompat, tidak mencakar apapun, dan jatuh terduduk ke tanah. Baru saat itulah Bai Zhang terbangun. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya mendapatkan kembali kekuatannya, meninju Siming, menginjak Henge, memaksa mereka berlutut berdampingan, dan mencambuk mereka dengan cambuk kecil. Namun, jarak antara mimpi dan kenyataan terlalu besar. Begitu ia terbangun, ia melihat sudut bibir Siming melengkung membentuk senyum tipis. Ia menggeram, ingin bersikap agresif, tetapi jelas ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya saat ia tidur, dan ia tak punya tenaga lagi. Ia dengan mudah ditundukkan oleh pihak lain, yang mencengkeram tengkuknya, mengangkatnya, dan mendekapnya. Dengan liar menganiayanya, Bai Zhang merintih saat tubuhnya dibalikkan, diusap, dan diremas, merasa sangat sedih dan marah. Siming, sambil bermain dengan kucingnya, menatap Ye Changong dan bertanya, kapan kita akan sampai di Sekte Roh Kuno? Ye Changong berkata, kita bisa melewati garis merah malam ini. Jika semuanya lancar, kita akan sampai di Sekte Roh Kuno sebelum fajar lusa.
Siming mengangguk. Ia punya gambaran kasar tentang kecepatan kuda Dewa Perunggu. Sekalipun kuda itu kelas bawah, kecepatannya masih bisa 2 kali lipat lebih cepat daripada kecepatannya saat terbang dengan pedang, karena ia kurang istirahat. Jika Tianji tahu ia ditipu, bukankah ia akan marah dan menghalangi kita di garis merah? Tanya Siming. Tidak, kata Ye Changmong, Tianji tidak akan berani menyerangku. Jika prediksiku benar, seharusnya ia ada di Nanming sekarang. Siming sedikit terkejut. Meskipun ia melihat wajah tenang gurunya, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Nanming. Ning Changjiu dan yang lainnya sedang berhadapan langsung dengan dewa-dewa. Bisakah mereka menunggu sampai kita kembali? Ye Changmong berkata, kerajaan ilahi adalah hambatan terbesar bagi dewa ilahi. Sekuat apapun itu hanyalah proyeksi. Aku percaya padanya. Siming bersenandung dan berkata, aku juga percaya. Namun, Bai Zhang dalam pelukannya kembali murka, mengeong tanpa henti, seolah memarahi Tianji atas kepengecutannya dan kecenderungannya untuk mengganggu yang lemah. Siming melihat kemarahan Bai Zhang, yang membuatnya senang. Ia tersenyum tipis, kucing putih kecil, ada apa? Kau mengeong sekeras itu. Apa kau sedang birahi lagi? Bai Zhang menunjuk huruf raja di dahinya dan mengeong, kau sedang birahi sekarang. Apa kau bergegas kembali ke sekte roh kuno untuk mencari matahari? Lagi pula, aku bukan kucing, aku harimau. Karena Siming tidak mengerti, ia menganggapnya sebagai pujian. Ia meletakkan kucing putih itu di pangkuannya, meremasnya seperti adonan. Ia menatap tuannya dan bertanya, setelah kita sampai di Laut Selatan, bisakah masalah ini diselesaikan sementara? Ye Changmong menjawab, ini baru permulaan. Aku tidak punya kemampuan untuk memasuki kerajaan ilahi dan membunuh dewa ilahi. Bahkan jika aku mengalahkan Tianji, proyeksinya bisa kembali kapan saja. Lagi pula, Wenzu masih hidup. Siming teringat pada pria tua berambut putih itu, dan kekhawatirannya semakin dalam. Jika pendekar pedang mencapai Laut Selatan, bukankah dia akan diserang dari kedua sisi untuk waktu yang lama? Bisakah dia bertahan? Ye Changmong berkata, jika dia bisa naik tahta kerajaan ilahi gagak emas, maka dia pasti bisa. Siming mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Saat ini, jarak mereka masih terlalu jauh, dan bahkan jika dia ingin, dia tidak berdaya. Jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Bai Zhang. Bai Zhang, menyadari ada yang tidak beres, segera melepaskan diri dari pelukannya. Di Istana Merah, Bai Zhang dikejar oleh Siming, melompat-lompat, menghindar ke sana kemari, hingga akhirnya dia ditangkap, mengeong tanpa henti. Ye Chan Gong diam-diam mengamati lautan awan yang berlalu, dengan gulungan di tangan, tatapannya tak berkedip. Ia belum sepenuhnya memahami jalan untuk mengalahkan Pangeran Kegelapan dan menyelamatkan dunia. Sebuah kereta emas mewah sebelumnya telah melewati sekte roh kuno. Daging dan darah kuda yang menariknya terbentuk dari api, dan tirai kasa emas menggantung di sekeliling kereta. Di balik tirai, Tianji, mengenakan jubah megah seorang kaisar dan topeng emas, berdiri tanpa ekspresi dan diam. Ia bergerak, seolah tersadar. Kemudian, ia menyentuh topeng itu, dan retakan yang menyilaukan seperti kilat muncul di tengahnya. Itu adalah retakan yang dibuat Zhao Xianger. Ia telah melepaskan topengnya untuk menyelamatkan kuda ilahi emas dari kerajaan barat, tetapi Zhao Xianger tidak menunjukkan rasa hormat padanya dan membelah proyeksi topeng itu menjadi dua. Suzaku. Tianji menggumamkan nama itu, lalu melangkah keluar dari kereta emas. Di era kekacauan yang akan datang ini, bahkan dewa ilahi yang paling agung pun tak lagi kebal. Di Laut Selatan, Ning Changjiu telah menyatu dengan roh pedang, menyempurnakan wujud suranya. Jubah putihnya tergerai berat di laut, penampilannya tegas dan tanpa ekspresi, wilayah kekuasaannya semakin tinggi. Kuda ilahi perak tak mampu lagi menahannya, berulang kali mundur di bawah pedangnya. Zirah hitamnya dirobek paksa oleh pedang perak, dan bahkan jantungnya hampir tertusuk oleh pedang ilahi. Laut Selatan telah menjadi wilayah energi pedang, dan di wilayah ini, kuda ilahi perak telah menjadi binatang buas yang terperangkap. Kuda perak meratap, kereta perang emas berhenti di Laut Selatan. Raja Tianji, roh perang zaman kuno, telah tiba. Ombak Laut Selatan bergulung-gulung, permukaannya bagai cermin pecah, ujung tajamnya menembus air yang bergelombang. Kuda dewa perak yang gagah itu menundukkan kepalanya, tombak emasnya menancap miring ke air saat memberi hormat kepada pendatang baru itu. Roh-roh pedang yang mengelilingi Ning Changjiu berdenting tanpa henti, dan ia merasakannya, langsung berbalik. Di kejauhan, di laut, kuda berapi yang menarik kereta telah berhenti. Sesosok dewa bertopeng emas berkumpul di depan kereta, jubah agungnya berkibar di air. Beberapa bulan yang lalu, di kota alam rusak, Ning Changjiu, yang diberdayakan oleh otoritas gurunya, telah melawan proyeksi Bai Zhang. Ditekan oleh kekuatan kota, kedua belah pihak tidak dapat mencapai kemenangan mutlak. Kemudian, proyeksi Bai Zhang dan wujud aslinya berbalik, mengalahkannya dalam satu pukulan. Namun Tianzang hanya memiliki satu hati dewa, wujud asli Tianji tak akan pernah bisa mencapainya. Meskipun guru ilahi itu kuat, proyeksi hanyalah proyeksi.
Namun, aku bertanya-tanya, apakah, tanpa penindasan kota alam rusak, tubuh Sura ini, yang pernah berhadapan langsung dengan penguasa berdosa, dapat menahan kuku besi Tianji? Tianji mengangkat tangannya, dan kuda berapi itu terbakar menjadi abu, mengembun di telapak tangannya, dan berubah menjadi tombak tajam berbentuk bulan sabit. Kupikir kau sudah lama kelelahan di alam abadi, tapi aku tak pernah menyangka kau masih hidup. Kehidupan Tianji sebelumnya adalah manusia, dan setelah kematian, ia terinfeksi oleh roh jahat perang dan menjadi komandan serta perwujudan kuda dewa. Karena itu, kata-katanya tenang, tanpa nada iblis penguasa berdosa, melainkan lebih seperti jenderal tua yang telah bertempur tak terhitung jumlahnya. Ning Changji menatapnya dan berkata dengan tenang, aku tidak mengingatmu. Tianji tidak marah maupun kesal, tetapi hanya bertanya, apakah negara lamamu masih ada? Ning Changji berdiri agak miring, memegang pedang perak erat-erat di tangannya, ujung pedang itu mengarah ke Tianji. Matahari bersinar seperti adanya, dan tentu saja masih ada. Tianji mengangguk perlahan, retakan yang mencolok pada topeng emasnya membuat keagungannya tampak sedikit lucu. Ia menatap Ning Changji dan berkata, hanya dalam beberapa tahun, kau telah tumbuh ke level ini. Henge sungguh luar biasa. Ning Changji menjawab, guru memang luar biasa, tetapi aku hanya mencari apa yang telah hilang. Mereka berdua telah bertahan hidup selama 3 atau 4 ribu tahun, dan meskipun kata-kata mereka mengingatkan, tak ada rasa kasihan. Ujung pedang Ning Changji sedikit berkedut, dan saat gadis berambut pendek dalam wujud roh di belakangnya membuka matanya, melintasi Laut Nanming, Tianji menghunus tombak suci yang terbuat dari amukan api dengan mudahnya. Air laut yang bertemu dengan api tidak menguap, melainkan menari-nari mengikuti ujung tombak, membubung tinggi seperti kepala naga. Jalan Shuro ke-6, yang melambangkan ketidaktaatan, bertemu dengan penguasa kerajaan ilahi, menegakkan tatanan setiap tahun. Kekuatan-kekuatan ilahi yang saling bertentangan meletus, saling beradu. Lu Jia tak mampu campur tangan dalam pertempuran sebesar ini, tapi ia tak memaksakan diri. Ia segera mundur, tak ingin mengganggu Ning Changji. Di saat yang sama, ia mengayunkan ujung pedangnya, mengarahkannya langsung ke kuda ilahi perak, menghadangnya, dan meninggalkan Ning Changji dengan aman. Kerajaan Barat sudah damai. Zhao Xianger bersandar di tempat tidurnya, mengerutkan kening menatap bayangan buram di cermin air. Mungkinkah pertarungan begitu memalukan? Di atas Middle Earth, kuda ilahi perunggu itu menarik bangunan merah dengan kecepatan tinggi, tak lama kemudian akan melewati batas merah. Tubuh Ye Changong semakin dingin, dan ia tertidur semakin lama. Saat ia tidur, Bai Zhang akan berjongkok, mengendap-endap ke arahnya seperti kucing penyergap, mencoba serangan mendadak, tetapi selalu dihentikan di tengah kalimat oleh Siming, yang mencengkeramnya dan menggosok-gosoknya dengan kasar. Dalam benak Bai Zhang, Siming adalah wanita terburuk di dunia. Dan saat Siming menindas Bai Zhang, ia juga menyadari bahwa tuannya tampak semakin tua, tubuhnya menyusut, dan pakaian yang dibelinya untuknya kini terlalu besar. Siming merasakan firasat buruk. Bulan di langit selalu gelap, dan terik matahari yang biasanya terbit tak memberinya kehangatan sejati. Waktu berlalu, dan senja pun tiba. Saat Ye Changong terbangun, kuda dewa perunggu itu telah melompati penghalang tak terlihat dan melesat ke kejauhan. Bangunan-bangunan di dunia fana tampak kerdil di hadapannya. Mereka telah melewati batas merah dan benar-benar berlari kencang ke selatan. Ye Changong menyentuh lengan bajunya dan mengeluarkan sepotong ranting bulan. Ning Changji secara tidak sengaja mengambilnya dari lautan kesadarannya saat bertarung dengan iblis rubah. Kemudian, Ning Xiaoling bermimpi tentang sebuah pohon, dan dirinya sebagai rubah yang meringkuk di bawah naungannya. Pohon itu sebenarnya adalah bayangan pohon salam. Ranting bulan ini adalah pohon salam itu sendiri. Kini, ranting bulan itu kembali meredup, kilaunya lenyap, bagai rumput yang layu. Bai Zhang duduk di lantai bangunan merah, mengibaskan ekornya pelan. Ia menatap Henge, lalu ke ranting bulan, seolah memahami sesuatu. Siming tak kuasa menahan diri dan naik ke atas, mengambil selimut merah untuk membungkus Ye Changong, berharap agar ia tetap hangat. Percuma saja, Bai Zhang mengeong. Setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama, Siming jadi agak akrab dengan bahasa kucing Bai Zhang. Ia mengerutkan kening pada Bai Zhang dan berkata, hentikan komentar sarkastismu. Bai Zhang mendengus, membalikkan badan, dan menatap malam yang mendekat dan langit berbintang, diam-diam menjilati cakarnya. Siming memperhatikan tuannya dan muncul di belakangnya, sambil menggerutu, lagi pula kau adalah dewa ilahi, jadi seharusnya kau masih punya pengetahuan. Apa kau tahu apa yang salah dengan tuan? Bai Zhang mengeong beberapa kali, dengan percaya diri mengaku tidak tahu apa-apa. Mata dingin Siming berkilat dingin. Ia berjongkok, mendekati Bai Zhang, dan mencengkeram lehernya, suaranya mengancam, kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Bai Zhang mengeong polos, mengisyaratkan bahwa jika ia tahu sebanyak itu, ia tak akan menjadi tawanan. Dengan marah, Siming melemparnya ke tanah, sambil berkata, kau harimau besar, kenapa kau mengeong seperti kucing seharian? Bai Zhang terbaring di tanah, pupil matanya sedikit kabur seolah ia sedang mengingat sesuatu. Semua itu sudah lama sekali.
Ia hanya ingat pernah dikurung bersama sekelompok anak kucing saat ia masih sangat kecil, terlalu lemah. Seiring waktu, ia mengembangkan bahasa baru yang sulit diperbaiki. Kemudian, ia melarikan diri, mendapatkan kesempatan, dan berkultivasi ke wujud manusia. Ia tak pernah berbicara lagi dalam wujud aslinya, karena takut diejek oleh kaumnya. Saya juga ingat ia memiliki seorang guru kucing yang mengajarinya semua yang telah dipelajarinya, memberinya kekuatan untuk berburu. Namun satu-satunya hal yang tidak diajarkannya adalah cara memanjat pohon. Ia memiliki ikatan khusus dengan pepohonan, karena pepohonan adalah satu-satunya benda yang lebih tinggi daripada dinding tebal kompleks tempat ia dan makhluk-makhluk lain dikurung. Ia bertanya kepada tuannya, apakah kau sengaja tidak mengajariku memanjat pohon karena kau takut aku akan mengkhianatimu jika aku belajar? Tuan kucing itu menggelengkan kepala, menjelaskan bahwa pepohonan itu sangat tinggi. Begitu seekor makhluk mencapai pohon yang tinggi, ia tergoda untuk menatap ke kejauhan. Seiring waktu, ambisi tak terelakkan muncul. Di zaman para dewa, iblis, dan makhluk abadi kuno yang bersaing untuk mendapatkan supremasi, ambisi dapat mendorong makhluk-makhluk seperti ini ke jurang yang tak dapat kembali. Sang master kucing juga mengatakan kepadanya bahwa memanjat pohon tinggi dan memandang ke kejauhan adalah pengalaman paling menyakitkan dalam hidupnya. Hal-hal hebat seperti itu mungkin di luar jangkauan makhluk rapuh seperti mereka. Tubuh ambisius ini, yang terus menua. Sejak hari itu, Bai Zhang merasa telah menemukan apa yang dicarinya, memanjat, memandang ke kejauhan, dan menemukan sesuatu yang disebut ambisi. Ia mulai berlatih memanjat pohon. Bai Zhang tidak bisa lagi mengingat emosi yang ia rasakan ketika pertama kali memanjat pohon tinggi dan menatap kabut gunung yang jauh. Namun ia yakin telah memahami sesuatu yang disebut ambisi. Ia tidak bisa menggambarkannya dengan tepat, tetapi tubuhnya yang gemetar dan jantungnya yang berdebar kencang menunjukkan kehadirannya. Hari itu, ia dengan jelas memahami perbedaan antara dirinya dan kucing-kucing liar itu. Ia bukan kucing, melainkan harimau. Ia tidak perlu melepaskan kekuatan dan keganasannya untuk berbaur dengan mereka. Ia ditakdirkan untuk menghancurkan dinding halaman, melawan gunung dan lautan, mengaum menembus awan. Itu adalah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya atau sejak saat itu. Saat itu, sang majikan kucing telah menua. Ia telah mati dalam kegaduhan malam di halaman. Darah dan api berkobar, seolah-olah musuh pemilik halaman telah datang berkunjung. Bai Zhang membaringkan jasad majikannya di pohon, lalu, dalam kekacauan itu, menggunakannya untuk melarikan diri melewati tembok halaman. Seharusnya ia sudah lama melupakan peristiwa masa lalu ini. Bertahun-tahun kemudian, ia duduk di kerajaan kuno Kaisar Putih, mengenakan gaun perak, menikmati kejayaan yang luar biasa. Namun, ambisi itu sendiri telah membusuk di atas tahta ribuan tahun. Hei, apa yang kau pikirkan? Siming menarik telinganya, bertanya, apa yang kau impikan lagi? Bai Zhang merintih. Kenangan itu membangkitkan rasa mudanya, dan darahnya bergejolak. Ia menggigit telapak tangan Siming. Siming mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang telah menggila dengan kucing putih ini. Dengan satu dorongan tangannya, ia dengan mudah menaklukkan Bai Zhang. Bai Zhang melolong di bawah telapak tangannya, tampak begitu lemah dan menyedihkan. Namun pada saat itu, sebuah koneksi tiba-tiba menghantam Bai Zhang. Di masa mudanya, cita-cita terbesarnya adalah menjadi dewa ilahi yang tak tertandingi, sebuah cita-cita yang ia dedikasikan sepanjang hidupnya. Kini, meskipun telah jatuh, menjadi dewa ilahi adalah sesuatu yang telah diraihnya, dan daya tariknya tak lagi sehebat dulu. Bagaimana mungkin ia melampaui ambisi ini? Sebuah pikiran mengerikan muncul di benak Bai Zhang. Ia menatap langit, pupil matanya menyipit, hatinya bergejolak karena gemetar. Pertempuran di Laut Nanming jauh lebih intens dari yang ia bayangkan. Terbebas dari segala tekanan, selama tahun Tianji, kekuatan yang ditampilkan oleh proyeksi Tianji telah mencapai alam ketiga yang legendaris. Meskipun perbedaan kekuatan antara puncak Dao kelima dan alam ketiga yang legendaris tidaklah signifikan, pemahaman mendalam tentang langit, bumi, dan Dao sungguh tak terbayangkan. Ning Changjiu menyatu dengan roh pedang. Wujud emas sura yang ganas bertumpang tindih dengan wujud murni gadis berambut pendek itu, memancarkan kecantikan yang misterius. Pedangnya, tanpa semua kemewahannya, setiap serangannya bagaikan tabrakan langsung dengan kavaleri berbaju zirah tebal, yang bertekad membunuh dewa berbaju zirah emas. Pertempuran ini murni perebutan kekuatan, yang melemahkan tujuan Taiyin. Untungnya, otoritas Tianji bukanlah otoritas pembunuh Bai Zhang Chenfeng. Setelah mati sekali, Tianji sangat takut akan kematian abadi. Kerajaan surgawinya adalah garis merah yang melingkari pusat bintang, karenanya ia memiliki kemampuan abadi. Abadi. Saat itu, Kaisar Jun pernah menyebut frasa abadi. Si pembicara mungkin tidak bermaksud jahat, tetapi pendengarnya menganggapnya serius. Setelah menjadi dewa ilahi, Tianji mengikatkan dirinya pada bintang ini, abadi dan tak terhancurkan kecuali jika dihancurkan. Tentu saja, Tianji kemudian menyimpan keraguan tentang Pangeran Kegelapan dan menyesali keputusannya.
Tapi itu tidak masalah. Setidaknya ia tahu pasti bahwa di bintang ini, bahkan seorang suci yang turun langsung ke kerajaan surgawi tidak dapat membunuhnya. Ia adalah dunia. Ketika perang ilahi meletus, Laut Nanming bergejolak hebat. Wilayah kekuasaan mereka menghalangi cahaya langit, dan hal-hal seperti angin, hujan, dan guntur kehilangan maknanya. Mereka menerjang dari langit ke dasar laut, langit memudarkan warnanya, dasar laut runtuh. Tak ada yang tersisa di dunia ini selain kemenangan dan kekalahan, hidup dan mati. Roh pedang itu seakan telah kembali ke langit kota alam rusak yang kacau bertahun-tahun lalu. Kekuatan opresif dari proyeksi Dewa Ilahi masih sekuat sebelumnya. Bahkan Ning Changjiu, dengan alam atas 5 tingkat dan tubuh Asura yang terhubung secara ilahi, berulang kali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ia terdesak ke dasar laut, terperangkap jauh di dalam urat-urat bumi. Ujung tajam tombak ilahi kuda surgawi seakan siap mencabik-cabik dagingnya. Badai mengamuk di laut selatan, sementara Lu Jiajia dan kuda ilahi perak yang terluka parah masih belum dapat menentukan pemenang sejati. Pertempuran sengit berkecamuk sehari semalam penuh. Malam yang panjang berlalu, matahari terbit di timur, lalu terbenam di barat setelah melintasi langit. Malam kembali tiba, dan waktu terus berjalan tak terduga. Ning Changjiu bertarung melawan Tianji sehari semalam, lautan ki-nya terkuras habis. Meskipun ketajamannya dan Liu Xiwan tetap dahsyat, Tianji tetap utuh. Hanya retakan di topeng emasnya yang semakin besar, merusak kecantikannya. Jadi kau belum pantas mendapatkan pengakuan dari kerajaan lama, Tianji menatapnya dengan dingin. Ia mengayunkan tombaknya, langsung menembus 100 kaki, mencapai Ning Changjiu. Ning Changjiu menangkis tombak dewa itu dengan pedangnya, tetapi kekuatan dahsyat itu tetap menangkisnya, menghancurkan air dan langsung tenggelam ke dasar laut yang dalam dan berkawah. Ia mencengkeram pedangnya, menghamburkan sisa kekuatan tombak dewa itu, menjatuhkannya. Saat tombak dewa itu melesat, sosok iblis Tianji muncul di tempat tombak itu mendarat. Dalam sekejap mata, Tianji menggenggam tombak dewa itu dan menusuknya lagi. Air laut terdorong mundur, dan semua yang dilewatinya hancur berkeping-keping dalam pusaran kehancuran. Meskipun Ning Changjiu mampu menahan kekuatan dahsyat itu, ia tetap terdorong mundur oleh hantaman tombak, tak mampu menyeimbangkan diri dan melancarkan serangan balik yang efektif. Jika kita terus seperti ini, kita pasti akan kalah. Suara Liu Xiwan menggema di lubuk hatinya, dewa-dewa adalah monster. Tubuh fana tak akan mampu membunuhnya. Ning Changjiu bergumam dan berkata, aku tahu. Energi spiritual di lautan ki-nya terkuras lebih cepat dari yang ia duga. Saat ini, ia berada di puncak kekuatannya. Di dunia fana, ia mampu menghancurkan semua master kecuali pedang suci. Namun, ketika menghadapi proyeksi dewa-dewa dengan keunggulan uniknya, ia masih tampak tak berdaya. Topeng emas Tianji muncul di air laut. Tombak dewa itu menerjang dan kembali menghantam pedang perak itu. Area tabrakan membentuk ruang hampa sesaat, lalu air laut menekan balik. Tubuh Ning Changjiu melesat bagai kilat, menginjak tombak dewa, dan menerkam Tianji, mencengkeram lehernya dengan pedang. Tianji berdiri diam, menyegel telapak tangannya untuk menangkis serangan pedang itu. Di planet induk, di tempat yang tak mereka ketahui, sebuah gunung tandus hancur berkeping-keping, tetapi Tianji selamat. Layaknya Ye Chan Gong, Tianji menggunakan keabadian untuk memproyeksikan sisi tak terkalahkan lawannya ke dunia ini. Perisainya adalah bintang ini. Kekuasaan berada di atas hukum, satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan menyeret lawan ke kerajaan ilahinya sendiri. Sebelumnya di kerajaan barat, Zhao Xianger mampu mematahkan topeng itu karena ia dan topengnya berada di 3000 dunia. Liu Xiwan bertanya, lalu apa yang kau tunggu? Mengapa tidak naik ke kerajaan ilahi gagak emas dan sepenuhnya menekan proyeksi ini dengan kekuatan ilahi sejati? Ning Changjiu berkata, meskipun pilar ilahi kelima telah dibangun, pilar itu masih jauh dari stabil. Mendaki kerajaan ilahi sekarang akan seperti memancing di kolam kering. Jika pilar itu runtuh, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Liu Xiwan berkata, aku tahu, tapi adakah cara lain? Guru seharusnya sudah dalam perjalanan, kata Ning Changjiu setelah hening sejenak. Liu Xiwan menggelengkan kepalanya, dengan tegas berkata, bulan terhalang. Kau sedang menunggu Chang'e, tapi mungkin dia juga menunggumu. Tombak suci itu kembali menusuk Ning Changjiu, menghantam dasar laut. Lautan ki dan istana ungunya bergejolak bersamaan, dan gagak emas meraung di dalam dirinya, seolah memanggilnya untuk membuka kerajaan suci. Dasar laut menjadi medan perang, tempat ia dan kuda surgawi bertempur tanpa henti. Perak dan emas menyatu, memancarkan ledakan tajam bak akson petir, menerangi setiap detail gelap dan mengerikan di dasar laut. Kata-kata Liu Xiwan menyentuhnya. Ia terlalu percaya, atau mungkin terlalu bergantung pada gurunya. Selama bertahun-tahun, gurunya telah berbuat begitu banyak. Dari Xuanfu yang dulu mengaku tak terkalahkan hingga Bai Zhang, penguasa kerajaan suci perak, keduanya telah dibunuh atau ditundukkan oleh gurunya. Kehadirannya saja telah membawa ketenangan, secercah cahaya bahkan dalam situasi putus asa. Ia telah bermandikan cahaya ini begitu lama hingga ia hampir lupa bahwa bulan telah kehilangan kecemerlangannya.
Membunuh Xuanfu, berkomplot melawan dunia, menaklukkan Bai Zhang. 12 tahun berlalu di dunia manusia. Ning Changjiu tak yakin apakah gurunya juga telah mencapai batasnya. Mungkin ia juga menunggunya menghunus pedang, namun tetap diam dengan keras kepala. Di dasar laut, cahaya tombak emas kembali bersinar, menyinari wajah Ning Changjiu. Dengan dentang yang menggema, ia dan arwah Liu Siwan terlempar ke air, menembus dasar laut, dan tenggelam ke kedalaman. Tiba-tiba, Ning Changjiu merasakan sesuatu di belakangnya. Sensasi yang familiar, seolah-olah sebuah kesadaran telah terkubur di bawah laut, kesadaran yang mirip dengan yang ia lihat di reruntuhan pagoda kerangka. Siapa yang meninggalkannya? Apakah itu naga lilin legendaris, yang mati di Laut Selatan? Ning Changjiu tak menyentuhnya. Waktu tak mengizinkannya untuk merenung. Air laut bagaikan jerami yang mudah terbakar. Api keemasan yang dipicu oleh air membakar abis, menyelimuti dirinya, dan ujung tombak maut yang tersembunyi di dalamnya, menusuk ke bawah bersama-sama. Pada saat itu, Ning Changjiu mengambil keputusan. Pikirannya yang kacau lenyap dalam sekejap, dan gagak emas melesat menembus istana ungu, memancarkan cahaya yang bahkan lebih terang. Ning Changjiu memasuki dunia gagak emas. Tanpa ragu, Liu Siwan melepaskan diri sementara dari tubuhnya, menghunus pedangnya sendiri untuk melindunginya sementara dari serangan yang datang. Di dalam kerajaan ilahi gagak emas, sebuah tren besar telah terbentuk. Istananya yang hancur hanyut di bawah percikan api yang berkumpul, seperti bangunan kuno yang terbakar dalam cahaya senja yang memudar. Pilar Dewa Kelima perlahan berdiri. Itu adalah pemandangan kelahirannya kembali. Di dalam istana, roh Ning Qinsui dan sosok kekanak-kanakan Ning Xiaoling dan Ning Changjiu terlihat. Ning Changjiu mengangkat tangannya, meraih pilar dewa, dan saat pilar itu hendak berdiri, ia mengubah sebagian gambar di dalamnya. Dari segi isinya, pilar dewa ini seharusnya tak tertembus, tetapi entah mengapa, Ning Changjiu sengaja menciptakan cacat fatal. Pilar dewa terakhir berdiri tegak. Di kerajaan dewa gagak emas, Ning Changjiu duduk sendirian di singgasananya. Di kerajaan dewa, setiap makhluk hidup bersujud pada saat itu. Bahkan boneka-boneka yang menghadap matahari pun merasakan kekaguman alami. Meskipun matahari jelas berada di atas kepala, mereka menoleh, menatap kuil yang runtuh, dan menundukkan kepala satu per satu. Meskipun kerajaan matahari telah kehilangan kejayaannya, cahayanya tetap ada. Satu-satunya kekurangannya adalah kuil Xie tetap kosong. Di Laut Nanming, Lu Jiajia melepaskan kesatuan roh pedangnya, masih menyerang kuda dewa perak dengan ribuan sinar pedang yang tajam. Namun air di bawahnya menggelembung. Seluruh laut berubah menjadi rona keemasan. Ribuan sinar cahaya membelah air, matahari yang terik menerobos air, siap terbit. Saat Lu Jiajia kehilangan kesadaran, kuda dewa perak itu melepaskan diri dari belenggu pedangnya dan menembusnya, menghunus tombak emas. Lu Jiajia buru-buru menangkis, tetapi ujung pedang itu masih terpantul. Cahaya tombak itu kembali menyambar, membumbung di udara. Pada saat itu, matahari keemasan menembus lautan sepenuhnya. Di atasnya, siluet kuda surgawi terangkat dan menghantam air dengan gagah berani. Sosok Lu Jiajia diselimuti cahaya keemasan. Ia merasakan sesuatu yang luar biasa hangat memeluknya. Kemudian, jeritan kuda dewa perak bergema di telinganya. Cahaya pedang emas yang berkilauan menebas dengan telak, membuat kuda dewa perak tak berdaya menghindar. Zirah hitamnya hancur berkeping-keping, dan lengan yang memegang pedang itu pun terpenggal. Tombak emas, yang menempel di lengan yang terpenggal itu, terbenam secara diagonal ke dalam lautan, berlumuran darah para dewa. Aura dingin yang telah bertahan selama ribuan tahun di atas Laut Nanming pun sirna. Banyak orang, baik yang dekat maupun yang jauh, menyaksikan atau merasakan terbitnya matahari. Yu Qing dari menara Piao Miao muncul dari kamarnya yang tenang dan menatap ke arah laut, raut wajahnya terkejut. Ke Wenzu, yang masih jauh di laut, membuka matanya dan menatap cahaya redup yang melayang di langit. Pedang kuno, berbentuk seperti cahaya bintang, di punggungnya meningkatkan niat membunuhnya. Di dalam bangunan merah, ditarik oleh kuda dewa perunggu, Ye Changong, yang telah lama tertidur, membuka matanya. Bai Zhang juga merasakan sebuah gerakan dan mengintip dengan hati-hati keluar. Siming melihat lilin umur panjang di atas meja berkedip-kedip, dan mengira itu angin, ia segera melindunginya dengan tangannya, dengan hati-hati melindungi lilin itu. Di cermin air Zhao Xianger, pemandangan yang terhalang oleh arus menjadi lebih jelas. Ia membuka matanya yang mengantuk dan mengamati laut yang bergolak, jubah putihnya diselimuti cahaya keemasan. Profil pemuda yang halus namun bak dewa itu begitu jelas sehingga ia seolah dapat menyentuhnya. Ingatannya seolah melayang kembali ke ribuan tahun yang lalu, dan ia tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Ning Changjiu dengan lembut menurunkan peri berjubah putih dari pelukannya. Ia merasakan otoritas dan kekuatan mengalir dalam dirinya, yang dianugerahkan kepadanya oleh kerajaan matahari kuno. Meskipun belum sempurna, kekuatan itu cukup kuat. Tianji mengangkat tangannya, menggenggam tombak dewa, dan menyerang. Pedang perak di tangan Ning Changjiu juga bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Layaknya matahari yang terik, pemuda itu menerjang maju dengan pedangnya, menyerang 3 kali dalam satu gerakan.
Tianji terdesak mundur oleh 3 serangan pedang ini, 10 kaki, 100 kaki, 1000 kaki. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.